Yuk. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan jurnal mengenai Classification of Digital Mammograms using NARES Neighbor Techniques dengan dosen pengampu yaitu Prof. Dr. I.R. Ratnabsari MSc PM dengan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Syariski Afifah Yahya dengan NIM akhir 76. Dan saya Amanda Diramawati dengan NIM akhir 72. Yang pertama ada tujuan penelitian. Pada penelitian ini berfokus pada analisis citra mamogram digital dengan tujuan mengidentifikasi mikro mikroklasifikasi yang merupakan tanda awal kanker payudara. Dua metode klasifikasi digunakan yaitu KNN dan fusi KNN yang kemudian dibandingkan performanya untuk menentukan metode terbaik dalam mendeteksi mikroklasifikasi. Em, yang kedua, mikroklasifikasi pada mamogram. Mikroklasifikasi ialah bintik-bintik kalsium berukuran kecil di jaringan payudara yang tampak sebagai titik putih pada mamogram. Keberadaannya sering menjadi gejala awal kanker, namun ukurannya sangat kecil dan teksturnya halus sehingga sulit dideteksi tanpa bantuan komputer. Identifikasi mikroklasifikasi menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Untuk yang C, metode Gray Level Co-occurrence Matrix atau GLCM. GLCM adalah metode statistik yang menganalisis hubungan intensitas antara dua piksel yang berdekatan. GLCM ini menghasilkan matriks yang mencerminkan karakteristik tekstur citra pada beberapa arah. Dari matriks ini, fitur-fitur penting dapat dihitung untuk mewakili pola tekstur citra mamogram. Untuk yang selanjutnya, fitur tekstur GLCM. Ada tiga fitur utama yang digunakan adalah yang pertama kontras, yaitu untuk mengukur variasi intensitas semakin tinggi, semakin besar perbedaan antar piksel. Yang kedua energi, yaitu untuk mengukur keseragaman, semakin tinggi citra lebih homogen. Yang ketiga entropi, yaitu untuk mengukur kompleksitas. Semakin besar ketidakaturan, semakin tinggi entropi. Yang keempat, fitur ini dihitung dari empat arah untuk mendapatkan informasi tekstur yang lebih baik. Selanjutnya adalah metode klasifikasi KNN. KNN sendiri adalah metode yang sederhana namun efektif. Data uji diklasifikasikan berdasarkan kelas mayoritas dari K tetangga terdekatnya. Kelemahan KNN adalah sensitivitasnya terhadap pemilihan nilai K apabila terlalu kecil, mudah terganggu, noise. Jika terlalu besar, pola halus seperti mikroklasifikasi dapat hilang karena tertutup tetangga lainnya. Metode fusi KNN. Fusi KNN adalah pengembangan dari KNN alih-alih langsung memasukkan data ke satu kelas. Fusi KNN memberikan nilai keanggotaan fusi terhadap semua kelas. Hal ini sangat berguna untuk data medis yang sering memiliki citra tidak tegas antara normal dan abnormal. Fusi KNN mampu menangkap ketidakpastian dan memberikan hasil lebih konsisten. Untuk peran mata kuliah PJD, yaitu yang pertama konsep histogram dan gray level, yaitu dasar pembentukan GLCM. Yang kedua segmentasi citra atau ROI, yaitu materi region of interest dan thresholding. Yang ketiga ekstraksi fitur tekstur, yaitu materi tekstur, yaitu kontras, entropi, energi. Yang keempat klasifikasi berbasis fitur, yaitu aplikasi machine learning dasar dalam PJD. Yaitu untuk perannya, mata kuliah PCD memberikan dasar teori untuk memahami dan menerapkan preprocessing, segmentasi, dan ekstraksi fitur yang merupakan teknik utama dalam jurnal. Nah, adapun metode yang digunakan dalam uh, penelitian ini, kita bisa menggunakan pengembangan metode yang pertama adalah menambahkan fitur KLCM lainnya, seperti correlation, homogeneity. Yang kedua, menggunakan algoritma segmentasi baru, OTSU, Wasser's Active Contour. Uh, Pengembangan datasetnya
bisa menggunakan dataset lebih besar untuk meningkatkan validasi, menguji data dari berbagai standar mamogram, pengembangan aplikasi yang selanjutnya untuk pengembangan aplikasinya menuju deteksi otomatis kanker payudara atau komputer aided diagnosis. Eh, yang terakhir, integrasi ke sistem rumah sakit atau aplikasi radiologi. Karena pada penelitian ini, dataset yang digunakan itu berupa citra mamogram yang berisi jaringan payudara normal dan yang mengandung mikroklasifikasi. Nah, untuk datasetnya itu dia mengambil dari data yang sudah ada, tidak menguji langsung dari sumber terkait. Nah, ini untuk hasil dan pembahasannya. Untuk gambar yang pertama, yang A itu microcalcification case, yang B itu normal case. Untuk tabel pertama, ini the performance of classifier. Di mana pada tabel ini merupakan kita bisa melihat bahwa pada metode KNN pada K3 sensitivitasnya adalah 0,50, spesifikasinya 1, akurasinya adalah 77,78%. Yang pada K5 dapat dilihat bahwa sensitivitasnya adalah 0, spesifikasinya 0,80, akurasinya adalah 44,44%. Nah, pada K7 dilihat bahwa sensitivitasnya adalah 0, spesifikasinya adalah 0,60, sedangkan akurasinya adalah 33,33%. Nah, pada FKNN dilihat dengan dataset yang sama, dengan klasifikasi yang sama, terlihat bahwa K3 sensitivitasnya adalah 1, spesifikasinya adalah 0,80 dan akurasinya adalah 88,89%. Nah, pada K5 terlihat bahwa sensitivitasnya adalah 0,75 dan spesifikasinya adalah 0,80, sedangkan akurasinya adalah 77,78%. Dan pada K7 terlihat bahwa sensitivitasnya adalah 0,75, spesifikasinya adalah 0,80 dan akurasinya adalah 77,78. Di sini kita lihat bahwa klasifier dari KKN maupun FKKN ini memberikan bahwa best performanya terlihat bahwa FKNN-nya adalah 88,89%, sedangkan dia lebih baik daripada KNN yang hanya sampai dengan 77,78%. Nah, untuk yang hasil analisis fitur GLCM, hasil pengukuran fitur menunjukkan pola yang jelas, mikroklasifikasi meningkatkan kontras karena hadir sebagai titik terang kecil yang berbeda tajam dengan latar. Jaringan normal memiliki entropi tinggi karena pola intensitasnya lebih kompleks. Energi juga menunjukkan perbedaan antara kedua kelas ini. Hal ini membuktikan bahwa GLCM berhasil menangkap karakteristik tekstur mamogram. Untuk hasil klasifikasi, pengujian dengan 3 nilai K menunjukkan bahwa K sama dengan 3 memberikan hasil yang terbaik. KNN memiliki performa yang cukup baik, tetapi fusi KNN jauh lebih unggul. Fusi KNN mencapai sensitivitas 100%, yaitu menunjukkan bahwa semua mikroklasifikasi terdeteksi dengan benar. Dengan akurasi 88,89%, FKNN sangat efektif untuk digunakan dalam sistem deteksi. Untuk yang selanjutnya, analisis dan interpretasi hasil. Karena citra medis cenderung kompleks dan tidak selalu memiliki pola yang tegas, FKNN sangat cocok karena memberikan nilai keanggotaan fusi. Hal ini membuat FKNN lebih tahan terhadap noise dan variasi antar citra. Sensitivitas 100% menunjukkan sistem tidak melewatkan kasus berbahaya, hal yang sangat penting untuk mendeteksi kanker. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa metode analisis tekstur menggunakan GLCM sangat efektif untuk membedakan citra mamogram normal dan abnormal, terutama dalam mendeteksi mikroklasifikasi yang menjadi indikator awal kanker payudara.
melalui proses preprocessing, segmentasi ROI, dan serta ekstraksi fitur kontras, energi, dan entropi. Penelitian ini berhasil menghasilkan data tekstur yang relevan sebagai klasifikasi. Hasil klasifikasi menggunakan KNN dan fusi KNN menunjukkan bahwa algoritma fusi KNN memberikan performa paling baik dengan akurasi lebih tinggi dan sensitivitasnya mencapai 100%, sehingga lebih mampu mengenali area abnormal secara tepat. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa kombinasi antara GLCM dan metode klasifikasi berbasis tetangga terdekat dapat menjadi pendekatan yang efektif dan potensial untuk pengembangan sistem deteksi dini kanker payudara berbasis pengolahan citra digital. Penelitian ini juga sangat relevan untuk dikembangkan lebih lanjut dalam skripsi, khususnya di bidang pengolahan citra medis dan mechanic learning. Mungkin ini saja dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.